Kasus ini dimulai di pinggiran kota kecil di Mumbai, India. Sebuah pernikahan melalui perjodohan dari orang tua mereka, Rajkumar Patel dan Palak Patel, menjadi pengantin baru. Tidak banyak yang diketahui mengenai pernikahan mereka. Pada tahun 2015, mereka meninggalkan India untuk pindah ke Amerika Serikat. Pada saat itu Patel berusia 24 tahun dan Polak berusia 21 tahun, muda dan penuh semangat hidup. Mereka ingin meraih cita-cita mereka, mencapai impian Amerika. Mereka ingin mulai hidup baru di sana. Mereka hanya memiliki visa turis yang hanya memungkinkan mereka tinggal di Amerika hanya untuk beberapa bulan saja. Mereka menetap di Maryland. Dari luar, kelihatannya pernikahan mereka bahagia, tapi dari dalam berbeda. Patel suka memerintah dan percaya kata-katanya adalah benar. Dia tipe laki-laki yang selalu benar, yang lebih mengutamakan dirinya sendiri. Dan Polak diam-diam menderita. Kenyataannya, Polak tidak ingin tinggal di Amerika dan merindukan keluarganya di Mumbai. Dan Polak tidak senang dengan cara suaminya memperlakukannya. Polak rindu kampung halamannya dan keluarganya. Tapi Patel suaminya punya rencana besar. Patel dan Polak mendapatkan pekerjaan di restoran Dunkin Donuts setempat di Hanover, Maryland. Dunkin Donuts adalah toko besar, sama dengan restoran Starbucks dan lainnya. Pasangan ini cepat mendapatkan pekerjaan karena toko ini dimiliki oleh kerabat Patel, tempat mereka tumpangi saat ini. Patel mempunyai kerabat di Amerika Serikat. Patel lebih merasa seperti di rumahnya sendiri, tinggal di rumah keluarganya, daripada yang dirasakan Polak istrinya. Namun Patel tidak merasa simpati pada istrinya sama sekali. Mereka mulai kerja shift malam bersama-sama. Kelihatannya manis dan menyenangkan. Suami istri bekerja di satu pekerjaan yang sama. Malam tanggal 12 April 2015, suami istri ini adalah satu-satunya karyawan yang bekerja pada saat itu. Jam 9:30 malam, seorang pelanggan masuk ke toko itu dan melihat tidak ada seorang pun di belakang meja. Dia menunggu beberapa waktu dan mulai melihat ke dapur, namun tidak ada orang di sana. Tak lama kemudian, pelanggan lain masuk ke dalam toko dan diberitahu oleh pelanggan pertama kalau toko itu sudah ditinggalkan karyawannya. Mereka pergi keluar dan melihat ada polisi yang sedang duduk di tempat parkir Dunkin Donuts. Suatu kebetulan yang aneh. Mereka menceritakan kepada polisi mengenai keheningan yang menakutkan dari Dunkin Donuts, dan polisi masuk ke dalam toko dan dia memanggil ke dapur dan masih tidak ada jawaban. Polisi itu berjalan masuk ke belakang meja konter dan kemudian berjalan ke belakang toko. Di sana dia menemukan jasad Polak yang tergeletak terlentang di samping tumpukan nampan kue. Dia telah dipukuli dan dilukai dengan sajam dengan kejam di dadanya dengan sajam dapur. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Patel. Polisi mengira dia sudah diculik. Tapi setelah melihat rekaman CCTV di TKP, dari rekaman itu terlihat pada pukul 9:30 malam, Polak dan Patel pergi ke belakang dapur. Patel merampas handphonenya dari istrinya
dan dia berjalan dengan marah keluar dari pandangan CCTV. Polak mengikuti suaminya, berjalan keluar dari penglihatan CCTV. Dan dalam 60 detik kemudian, Patel muncul lagi, dan saat itu dia tersandung. Saat itu dia mematikan oven dan buru-buru meninggalkan toko. Tak ada darah atau tanda pembunuhan yang terlihat di kamera CCTV. Tapi sejak Polak tidak terlihat lagi di kamera, polisi tahu sekali apa yang terjadi. Melalui catatan telepon dan interview mereka pada keluarga Polak, tepat sebelum kematian, Polak menelpon ibunya di India. Polak bilang pada ibunya dengan menangis betapa Polak ingin pulang ke India. Sepertinya Patel mendengar percakapan ini dan merebut telepon itu dari istrinya dan mulai berdebat tentang tinggal di Amerika. Patel kemudian membunuh istrinya dalam upaya menunjukkan kekuasaannya dalam pernikahannya. Butuh waktu 1 jam setelah ditemukan untuk mengidentifikasikan siapa pelakunya. Jadi Patel punya waktu melarikan diri dari TKP. Selama waktu ini dia berjalan kembali ke apartemennya dekat situ dan memasukkan beberapa barangnya ke dalam tas pakaian. Patel berjalan ke mall yang ada di ujung jalan dan memanggil taksi. Tujuan Patel adalah untuk pergi ke sebuah hotel di Newark, New Jersey dekat bandara. Pengemudi taksi mengatakan kalau Patel membayarnya secara tunai dan sangat tenang selama perjalanan. Dia baru saja membunuh istrinya dan dia dengan tenang melarikan diri dari kehidupan yang dia bangun. Supir taksi itu tidak curiga sampai dia melihat poster buronan dengan wajah Patel di atasnya. Kamera CCTV menangkapnya ada di Hotel Newark setelah dia membayar kamar dengan tunai. Pagi berikutnya, dia check out dan mengambil mobil tumpangan gratis di stasiun Penn. Dari sinilah polisi kehilangan Patel secara permanen. Tidak ada penampakan lain dari Patel. FBI dikirim dan Patel dengan cepat dimasukkan ke dalam daftar larangan terbang. Polisi menganggap dia akan terbang keluar Amerika Serikat. Di sana, Patel berhasil kabur tanpa jejak. Diketahui Patel mempunyai keluarga di New Jersey. Ada teori bila Patel disembunyikan keluarganya di sana, tapi tidak diketahui dengan pasti. Berita Patel yang buron segera menyebar ke seluruh dunia. Billboard di Times Square menampilkan wajah Patel. Pada tahun 2017, Patel ditempatkan dalam daftar 10 buronan paling dicari. Polisi menawarkan $100.000 untuk semua informasi untuk menemukan Patel. Menyedihkan bila Polak merasa tidak diterima di Amerika karena ulah suami yang ego. Mudah-mudahan pembunuhnya dapat segera ditangkap dan diadili. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Terima kasih sudah menonton ceritanya dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, like, tekan juga tombol notifikasinya untuk cerita yang lain. Assalamualaikum.